menjadikan kita orang lain itu adalah proses keilmuan, proses pembelajaran, proses pendidikan, dan kalau memang kita ingin lebih sungguh-sungguh berpancasila, maka metodologi untuk menjadi ilmiah atau menunjukkan ilmiah dengan cara berbeda itu menurut saya penting. Saya mengajar mata kuliah maunya itu filsafat ilmu, tapi nggak berani itu, sehingga di sosial judulnya itu ilmu sosial dasar. Karena supaya nggak nggak harus mengacu atau mengguru ke filsafat itu, kemudian kita sama-sama berdasarkan sosial. Nah, itu tugasnya adalah mengajarkan filsafat ilmu dan variasi jalan untuk mendapatkan kebenaran, baik yang dari positivis maupun non positivis, itu harus diperkenalkan sejak awal. Dan yang saya lakukan ya, saya kirim sekelompok anak itu ke Krapyak, sekelompok lagi ke Pangandaran, sekelompok lagi ke Melangi, nah suatu saat nanti ke Pak Kiai, supaya diajari bagaimana berilmu yang tadi mendekatkan ilmu dengan amal, satunya kata dan perbuatan, itulah yang harus saya kenalkan. Dan setelah saya jeburkan itu dan bagaimana orang berilmu dan beramal itu coba dipraktekkan sehari-hari, kemudian saya baru suruh baca buku karya ilmiah, metodologi ilmiah itu kayak apa. Sehingga kemudian dengan cara itu saya berharap bisa mendelegitimasi superioritas metodologi yang positivis itu. Tapi kemudian ya saya capek-capek harus melibatkan sekian banyak asisten mengawani. Tapi alhamdulillah beberapa dari mereka itu dilaporkan oleh Pak Kiai yang saya titipin, masih itu sering datang lagi gitu. Sehingga kemudian mereka menemukan juga pintu-pintu untuk mendapatkan kebenaran alternatif di luar kampus, dan referensinya tidak harus bahasa Inggris, tapi referensinya ya perilaku sehari-hari masyarakat. Poin saya, kalau tadi kearifan lokal itu mau dijadikan basis untuk bisa merawat keindonesiaan, maka saya ingin mengajak untuk memperlakukan Pancasila sebagai metodologi. Dan sudah ada ungkapan-ungkapan yang sejalan dengan itu, misalnya dari Lemhanas itu ada konsep Pancasila sebagai ideologi terbuka. Itu dekat dengan saya, dan saya senang dengan kolega saya tadi yang mengajak memperlakukan sebagai living constitution. Hanya saja yang lebih penting lagi tadi arahan dari Bu Suliantoro tentang Indonesia ini masih dalam proses menjadi. Saya kira Indonesia dalam proses menjadi itu yang kemudian menjustifikasi kita untuk tidak memvonis segala hal secara fatalistik, dan proses pencarian, proses operasionalisasi, proses kontekstualisasi itu terus bisa berjalan, sehingga kalau ada ide baru kita tidak harus antipati, tapi kemudian tidak harus juga rendah diri kalau berbeda dengan yang sudah. Saya ingin tegaskan sekali lagi, saya setuju dengan gagasan yang oleh teman-teman PDIP mulai dilabeli sebagai demokrasi asimetrik, sehingga praktek pemilihan kepala daerah yang beda-beda itu secara konseptual itu jadi resmi boleh dilakukan, dan secara kategoris kemudian kita kasih label asimetri dalam ekspresi nilai-nilai demokrasi sebetulnya kalau mau lebih konkret. Yang kedua, operasionalisasi atau gagasan demokrasi yang beragam itu kemudian salah satunya adalah dalam pengisian jabatan pimpinan atau kepala daerah, dan variasi-variasi itu kemudian harus dikomunikasikan terus-menerus. Tapi kalau itu diterus-teruskan, tantangannya adalah kita harus membantu pemerintah untuk mengelola keragaman, mengadministrasikan keragaman itu menjadi PR penting, dan belajar dari yang dulu kami lakukan ketika ikut menyusun naskah akademik undang-undang keistimewaan. Kami punya formula-formula sederhana, misalnya formula nasi goreng itu intinya adalah hal-hal yang sama seluruh Indonesia itu disadikan satu, kemudian yang varian yang beda itu apa, sehingga orang di Kementerian Dalam Negeri nggak terlalu bingung dalam hal apa berlaku umum, dalam hal apa dibikin unik, sehingga mengadministrasikan keragaman itu bisa lebih mudah. Nah, kalau kita memperjuangkan keragaman, kita harus juga menyiapkan instrumen untuk mengelola keragaman itu, dan saya berharap keragaman itu yang kemudian bisa dijabarkan sebagai ekspresi kebinekaan, dan kebinekaan dalam berilmu itu selama ini masih terbentuk pada hegemoni
konsep-konsep yang sudah mapan dan dalam jadi kesadaran kita masih dalam proses menjadi kesalahan ditolerir. Jadi nanti kalau tidak benar ya lihat lagi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih luar biasa. UGM perlu digugat. Soalnya daftar dibatasi lagi. Iya, bukan hanya itu, di dalam statuta memang sudah nyata betul UGM itu memiliki 5 predikat sebagai universitas nasional, universitas perjuangan, universitas Pancasila, universitas kerakyatan, dan universitas pusat kebudayaan. Ini melekat betul di dalam statuta kita, tetapi statuta kita yang sekarang saya sudah persiapkan sedemikian rupa untuk disahkan, tetapi dibubarkan betul oleh teman-teman yang sekarang statuta dan seperti itu. Nah, kita tetap mengakui dan menyadari ini Universitas Pancasila. Ilmu itu dasar dari amal. Apa yang diamalkan oleh politisi dasarnya ilmu yang diperoleh. Apa yang diamalkan oleh jaksa, hakim adalah ilmu yang diperoleh dari fakultas hukum. Politisi berbuat kayak begitu, mencela-mencela dan lain sebagainya juga dari visipol. Ada bahkan dari kehutanan juga. Ini hutan atau orang hutan? Nah, ini kita tidak bisa menutup diri dan kita harus memang secara jujur mengakui pendidikan lembaga ini, lembaga pendidikan ini mempunyai dosa terhadap negara. Karena mereka merasa nggak salah, lah ilmu itu yang diajarkan pada saya. Lah ilmu politik itu ya ilmu mencari kekuasaan. Itu yang dulu pernah diajarkan pada saya oleh visipol juga. Nah, hakim-hakim sekarang kok memutus berdasarkan pasal-pasal, bukan ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang ajarkan fakultas hukum juga. Nah, ini oleh karenanya fakultas hukum dan fakultas visipol khususnya harus digugat benar-benar. Termasuk kehutanan tadi, termasuk yang lain-lain. Fakultas kedokteran hanya medis banyak, tapi bagaimana yang kesehatan yang kultural, yang tradisional ada tetapi kurang dikembangkan. Ekonominya, dulu ekonomi Pancasila luar biasa. Sekarang ada niat untuk mengkomersialisasikan semua aset kita. Sehingga hari ini kenapa diselenggarakan di tempat yang sempit ini? Karena di tempat yang besar UC itu milik UGM, tapi kita harus nyewa, penyewanya banyak. Orang UGM menggunakan UGM untuk berbicara Pancasila demi bangsa hanya boleh kalau mau membayar sewa ruangan itu. Ini Pancasila apa enggak? Silakan adik-adik berpikir semuanya. Berpikir jernih. Ini ekonomi kerakyatan atau ini ekonomi kapitalis? Kapitalis. Semoga dijawab. Jadi kalau tadi ada gugatan soal akademisi bisu, tetapi ini gugatannya bukan akademisi bisu, akademisi yang sudah kiblat keilmuannya tidak bisa diandalkan. Basic nilainya bukan Pancasila. Nah, karena saya sadar betul seperti itu, walaupun saya kesendirian di Fakultas Hukum, saya mengajarkan ilmu hukum berbasis Pancasila. Ini saya kira menjadi bukti-bukti semua yang hadir di sini. Yang saya ajarkan adalah ilmu hukum berbasis Pancasila, berparadigma Pancasila. Nilai-nilai itulah yang kemudian menjadi tolak ukur kita beramal, benar atau tidak. Yang seperti itu. Nah, ini kapan mau digugat silahkan. Termasuk PSP mau digugat juga silahkan. Kenapa PSP nggak bisa besar? Ya karena nggak ada perhatian sama sekali dari universitas.
suruh membuat laporan keuangan, membuat perencanaan, tapi uangnya tidak pernah diberi. Nah ini macam apa seperti ini? Nah ini saya kira saya tidak akan memperpanjang itu, ngerasani awak ini. Tetapi itulah kenyataan, karena ini yang hadir umumnya adalah aktivitas akademika, supaya tahu kita jangan-jangan merasa, wah UGM punya pusat studi Pancasila, Pancasilais benar. Enggak begitu kok. Yang Pancasilais kan yang hadir di sini. Yang di luar itu, aduh mendingan saya kuliah lah daripada diskusi Pancasila. Kira-kira begitu. Karena kuliah dapat honor, diskusi dapat apa? Snack sama kotaan aja. Kadang-kadang berpikirnya kapitalistik banget seperti itu. Nah ini ya udahlah, nggak usah diperpanjang. Kami ingin mendapatkan konfirmasi dan penjelasan apakah hukum yang diajarkan sangat positivistik. Di Fakultas Hukum ya, di Atmajaya kayak apa Pak Chandra? Silakan. Jangan-jangan Anda termasuk yang mengajarkan positivistik. Supaya pilkada kita menjadi berbasis Pancasila, ujungnya ke sana. Silakan. Ya, terima kasih Prof. Berdasar yang saya tanyakan dan rekan-rekan saya cintai. Saya tidak berani bicara pada level paradigma, itu sudah disampaikan oleh para senior kita. Saya langsung masuk pada beberapa paradoks saja dari realitas yang dihadapi. Memang kalau saya menyambung dari yang disampaikan oleh Prof. tadi, kita harus bicara melampaui Beyond Constitution. Tapi realitas yang kita hadapi sekarang ini adalah satu keputusan politik yang harus diambil pada satu wilayah legislasi yang seringkali kita melihat bahwa epistemologi legislasi ini sudah banyak mengalami pergeseran. Jadi legislasi yang semestinya itu melakukan satu preskripsi nilai, tapi justru menjadi arena transaksi dan bahkan juga arena kompetisi. Nah ini yang kemudian memang harus kita hadapi. Tapi saya masih ingat dalam disertasinya Adnan Dwi Nasution dulu, pada tahun 1955 itu sebenarnya 59 itu sebenarnya konstituante sudah bisa menyelesaikan draft akhir dalam satu rancangan amandemen konstitusi baru pasca transisi dari UUDS. Namun lahirlah dekret, dan sejak saat itulah sebenarnya parlemen kita ini dianggap tidak mandiri, tidak bisa menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri. Nah, saya rasa pada tanggal 25 nanti yang semua orang banyak membicarakan itu, biarlah saya rasa parlemen itu memiliki wisdomnya sendiri untuk menyelesaikan itu. Ada beberapa paradoks yang memang kita hadapi saat ini. Yang pertama, putusan MK sendiri itu saya lihat zigzag ya. Pada putusan MK atas uji materi pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Di situ memang ada perdebatan mengenai makna demokratis dari pasal 18 ayat 4. Jadi dikatakan bahwa kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota sebagai kepala daerah dipilih secara demokratis. Nah, pada putusan MK yang terhadap pasal 214 Undang-Undang 10 2008 itu, di situ tafsir demokratis itu dimaknai sebagai pilihan langsung oleh rakyat. Namun pada perkembangan berikutnya, pada putusan MK yang kita rasa tidak terlalu lama sebelumnya ini, yang memutuskan bahwa noken ini merupakan bagian dari inherent dari proses demokrasi itu, sehingga memungkinkan ada asimetri demokrasi tadi. Jadi memungkinkan adanya sistem pemilihan yang memang mengandalkan pada peran yang disebut sebagai orang besar ya, orang kuat ya, kepala suku ya, big man ya, orang yang memang mampu diandalkan. Jadi sebenarnya dari dua tafsir atas pasal 18 ini sendiri ada pola diagonal di dalam putusan itu sendiri. Lalu bagaimana itu harus diambil sebagai satu kesimpulan? Kalau nanti pada tanggal 25 itu akan diputuskan bahwa pilkada itu dalam dua wilayah hitam putih, apakah akan langsung atau melalui DPRD, itu saya rasa masing-masing punya risiko. Nah, risiko yang terkait dengan realitas politik kita sudah bisa mengantisipasi semuanya itu akan terjadi
polarisasi yang tajam. Namun yang penting sebenarnya adalah bagaimana memungkinkan satu jalan tengah untuk itu. Nah, yang saya lihat pada draft yang akan diambil nanti, yang pertama adalah gubernur itulah yang akan dipilih secara langsung. Sedangkan kepala daerah, bupati, wali kota itu akan dilakukan pilihan melalui DPRD. Namun tidak konsisten dengan putusan MK yang atas pasal 14 tadi. Nah, strategi yang berikutnya adalah ada pola-pola kekhususan. Jadi itu akan diserahkan pada mekanisme lokal. Namun yang menjadi soal sekarang adalah justru kita antisipasi pada situasi konflik pasca pilkada itu. Karena apa? Karena putusan MK yang di masa lalu menempatkan pilkada itu sebagai rezim pemilu, itu kemudian ada yang menyelesaikan, yaitu Mahkamah Konstitusi. Namun setelah Mahkamah Konstitusi pada putusan yang terakhir itu melepaskan diri dari penyelesaian sengketa pilkada, dan Mahkamah Agung pun juga belum bisa menerima itu sebagai bagian dari kewenangannya, maka tidak ada lagi sekarang yang akan menyelesaikan sengketa pilkada itu. Jadi ada banyak aspek yang memang harus diantisipasi terkait dengan pilkada ini. Memang salah satu jalan keluar yang akan diambil adalah banyak saran supaya Presiden SBY itu menarik RUU itu. Tapi sekarang beliau kan di Portugis, dan di mana Jepang ya, dan akan pulang ke Bali tanggal 30 gitu. Jadi saya rasa memang akan lebih baik kalau kita belajar dari perbandingan demokrasi 1949 itu. Ialah DPR itu memiliki political wisdomnya sendiri untuk mencari jalan keluar itu. Apakah memang ada jalan tengah yang bisa diambil? Karena bagaimanapun proses untuk itu sudah sangat lama. Resiko pilkada langsung itu bahkan MK sendiri bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri itu pernah membuat riset dengan resiko kerusakan struktural di masyarakat yang luar biasa. Tapi juga pernah ada riset pembanding untuk yang di DPRD sendiri, jadi birokratik cost yang sangat tinggi. Nah, oleh karena itu memang ada banyak soal yang harus diatasi untuk membicarakan beberapa rangkaian pasal-pasal itu, dan yang akan sangat mungkin adalah itu nanti akan masuk ke sengketa uji materi. Apakah akan dipilih yang salah satu, pasti akan ada yang tidak puas. Nah, maka jalan keluar yang menurut saya penting saat ini adalah DPR itu mampu membuat jalan alternatif yang dipublikkan secara luas, sehingga masyarakat tidak disodori hitam putihnya persoalan tafsir pasal-pasal secara sepihak di wilayah parlemen. Dan dalam rangka ini maka saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Jalil tadi, itu menjadikan ini sebagai suatu the living constitution. Oleh karena itu masyarakat memang juga harus diberi ruang yang seluas-luasnya juga untuk juga ikut memperdebatkan persoalan ini, sehingga tidak lagi hanya menjadi persoalan di parlemen dengan sodori hitam putihnya perdebatan soal beberapa pasal krusial itu. Saya rasa untuk ke depan memang yang penting dicari akar masalahnya adalah apakah mungkin ini kemudian masuk pada satu perdebatan yang non-konstitusi itu. Dalam konteks ini maka saya rasa perdebatan-perdebatan yang ada di Konstitusi Pancasila ini memang bisa masuk di wilayah itu, karena memang derivasi norma yang ada di konstitusi dan tafsir-tafsir terhadapnya ini seakan-akan memang tidak kongruen dan juga lepas dari values yang terkandung di dalam mukadimah konstitusi kita. Karena saya itu. Baik, ini kita sudah diperkuat kalau pendekatannya normatif, pilkada hanya prosedural, hanya format langsung atau tidak langsung. Ini sudah tentu ini melanjutkan masalah yang sudah ada. Tapi tadi agak menarik juga, dan ini permasalahan kalau DPR dibiarkan dengan wisdomnya sendiri. Nah, terus rakyat mau dibawa kemana? Karena ini persoalannya persoalan rakyat, kedaulatan rakyat. Kenapa itu harus diberikan kedaulatan pada DPR untuk mengelola wisdomnya sendiri? Jelas dia tidak berkualitas kok. Jelas dia tidak mempunyai wisdom kok. Kok dibiarkan dengan wisdomnya sendiri? Ini saya agak bertanya kepada Mas Chandra ini. Barangkali ada klarifikasi. Ini saya belum jelas ini maksudnya apa. Ya, terima kasih Prof. Jadi saya hanya berkaca pada pengalaman di saat kita dalam konstituante itu mau memutuskan dan sudah ada hasil akhirnya dalam disertasi yang ditulis oleh Pak Nadi Nasution, dan itu sangat bagus. Sebenarnya pada detik-detik terakhir itu sudah ada keputusan
tapi kemudian ada nuansa politisasi publik yang sedemikian rupa, sehingga kemudian dekret itu dianggap menjadi solusi. Dan dekret itu sebenarnya kalau kita bicara dalam level satu ini suatu keputusan, satu basiking bisa menentukan hitam putihnya negara. Kemudian konstitusi yang levelnya lebih tinggi itu bisa berubah dan berlaku hanya berdasarkan satu kepres. Saya rasa ini, jadi kan tentu rakyat dengan proses konstitusi di level masing-masing. Saya rasa juga dilakukan oleh parlemen. Saya akan tanggapi sedikit, nanti saya berikan waktu kepada Pak Kiai. Dekret itu kemudian menjadi kekuatan yang luar biasa dan diakui keabsahannya karena sebetulnya sudah ada naskah akademik. Dan naskah akademik itu dari UGM. Jadi kalau kita menyerahkan semata-mata pada wisdom parlemen, itu tidak akan keluar dekret yang seperti itu. Oleh karenanya kita membandingkan dekret itu dengan sekarang, kemudian menyerahkan wisdom kepada DPR, ini bahaya banget. Nah, kami kira ada penjelasan lain dari Pak Kiai. Ya, yang pertama bahwa proses sidang-sidang di Dewan Konstituante waktu itu memang tinggal 10%, itu tentang dasar negara. Karena pasal-pasal konstitusi lain sudah clear. Nah, mengenai apakah negara akan berdasar Islam, waktu itu diusung oleh Masyumi NU, dan kebangsaan yang diusung oleh PNI, PKI, dan sebagian partai yang lain. Wilopo sebagai ketua sidang sudah akan mengambil ancang-ancang voting. Inilah yang kemudian dikhawatirkan kalau keputusan yang sangat fundamental bagi bangsa ini diambil secara voting, perpecahan tidak bisa dihindarkan. Karena ada rasa kalah dan rasa menang. Itu mungkin di sidang biasa, tapi di tengah rakyat susah. Karena berkait dengan persoalan ideologi, agama, kebangsaan. Tentara Nasional dalam hal ini merasa khawatir Republik yang berusaha dipertahankan utuh dengan pengorbanan ribuan pasukan di dalam mempertahankan keutuhan negara. Kan sebelum itu sudah operasi-operasi militer ya, banyak mengorbankan jiwa operasi militer di beberapa daerah ya. Nah, oleh karena itu kemudian intelijen militer berbagi. Ada yang kemudian ke perguruan tinggi kemana untuk mencoba mencari jalan tengah. Jangan sampai nanti ini voting. Jangan sampai ini terjadi voting. Karena kalau dasar negara di voting, wah itu seperti apa? Negara ini akan terbelah. Ya. Maka waktu itu UGM mengadakan kajian dan kemudian juga mahasiswa UGM waktu itu bergerak menuntut kembalinya Pancasila dalam DUI 45. Nah, di sini kemudian militer merasa mendapat teman melalui Nasution mendesak Presiden sebagai Panglima Perang. Jadi Anda bisa lihat dekret itu ditandatangani oleh Bung Karno sebagai Panglima tertinggi Angkatan Perang. Nah, ini sebagai sebuah strategi perang, tidak dalam konteks normal. Maka Bung Karno di situ menandatangani dekret itu sebagai Panglima tertinggi. Ini strategi menghadapi satu tuntutan untuk memperlakukan sepenuhnya konferensi meja bundar. Kita tahu konferensi meja bundar itu sangat merugikan Indonesia. Kita harus menanggung hutang Belanda 4,2 miliar gulden. Kita harus mengikuti arahan IMF untuk ekonomi. Kita harus kembali mengakui seluruh konsesi asing yang sudah diteken sejak zaman Hindia Belanda. Kita tidak boleh memberhentikan birokrat-birokrat yang sudah diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda. Dan kita harus menjadi anggota World Bank. Ya. Jadi ini dalam rangka konteks perang, diplomasi. Ke dalam harus mempertahankan keutuhan kedaulatan negara, keluar berhadapan dengan rongrongan imperialis. Maka Bung Karno mengambil posisi sebagai Panglima tertinggi Angkatan Perang,
menyelamatkan negara sebagai sebuah strategi pertahanan kedaulatan Indonesia. Kalau itu voting terjadi pecah, misalnya waktu itu Islam ditolak melalui voting ya, kebangsaan jadi asas, Darul Islam di mana-mana yang sudah punya basic dengan kelompok-kelompok pendukung partai Masumi, partai ini bisa kembali mengorganisir diri dan kemudian menjadi kekuatan perlawanan yang lebih dahsyat. Ya, jadi ini luar biasa pertimbangannya. Jadi, nah mungkin Pak Adnan Buyung Nasdem mengkajikan dalam kondisi sudah tenang, dia tidak menghayati bagaimana situasi ketika dekret itu harus diambil. Nah ini yang kemudian hanya dilihat kok disegeng ya, pengambilan di luar forum yang seharusnya bisa lebih besar keutuhan, karena ini dalam konteks penyelamatan keutuhan negara. Jadi mari kita kaji kembali secara historis munculnya dekret ya. Jadi ini sebuah strategi, kita belum selesai. Waktu itu belum selesai. Kita kan baru tahun 50 diakui kedaulatan kita oleh Belanda. Itu pun harus dalam bentuk Republik Indonesia Serikat kan gitu. Jadi ya kalau kita sepotong-sepotong melihat perspektifnya ya lain. Nah waktu itu situasinya seperti ini. Jadi ini saya kira penting untuk memahami kenapa dekret menjadi pilihan dan diterima. Karena yang 10% itu yang kalau sampai itu voting, ini Indonesia saya kira tidak akan bisa bertahan sampai hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita perlu menyelamatkan bangsa ini pada tanggal 25 nanti, jangan sampai ada voting. Ini kan persis seperti pada waktu kejadian tahun 59 kan? Kalau itu voting pecah, kalau tanggal 25 voting pecah juga. Ini kajian akademik sampai ke sana. Oleh karenanya kalau dulu sebelum ada dekret itu UGM mampu memberikan asupan pemikiran yang jernih, kemudian mampu untuk mengamankan negara melalui cara dekret. Hari ini PSP harus berbuat serupa. Dan ini kontribusi pemikiran bapak-bapak sekalian. Kita tidak mungkin menyerahkan ini pada DPR, kemudian DPR voting. Ini tidak mungkin. Kalau itu yang terjadi, dikhawatirkan betul pecah kita. Nah, untuk memperkuat itu, profesor saya ini akan memberikan tambahan amunisi. Kami persilakan. Baik. Jadi ada dua hal. Jika kondisi itu kita anggap sebagai extraordinary, maka dua hal dimungkinkan. Tadi Mas Irawan sudah mengatakan disebut dengan dekret presiden atau dengan apa yang disebut dengan undang-undang darurat. Ya. Nah, ketika saya melihat kepada kajian tahun 2009 itu ada penelitian lengkap di dalam bukunya yang disebut dengan Deepening Demokrasi di Indonesia. Itu luar biasa, melakukan evaluasi betapa untuk keadaan 2009 sampai ke depan. Dia bilang Indonesia demokrasi terancam dengan partai politik yang lemah, gagal melakukan pendidikan politik pada masyarakat. Kedua, korupsi tidak bisa dicegah, semakin memperkuat di tingkat masyarakat maupun di tingkat elit, sama saja. Kemudian yang ketiga, ketimpangan yang terjadi dan termasuk juga konflik-konflik di daerah yang bergabung nyawa manusia yang mestinya tidak dilihat. Itu satu. Pertimbangan yang kedua, ternyata bapak-bapak, kami merasakan bahwa suara-suara dari Kongres Pancasila yang sampai kelima sekarang itu sesungguhnya sudah memberikan dampak besar. Sebab satu, undang-undang pemilu, undang-undang MD3, undang-undang yang berkaitan dengan persoalan yang terkait dengan pilkada, itu ternyata di dalam konsiderannya tidak sedikit pun menyebutkan dasar Pancasila. Jadi bagaimana mungkin kesadaran politik mereka itu akan kembali kepada suasana kebatinan jika menyebutkan secara tekstual permakun tidak.
baru kemudian saya cek lagi kajian tempat saya, undang-undang yang mulai dari undang-undang 22, kemudian undang-undang yang itu mulai ada 3 undang-undang yang mulai menyebutkan Pancasila di dalam konstitusi. Jadi kalau misalnya Undang-Undang 32 2004 mengubah menjadi pilihan pilkada langsung, pilkada DPRD, sesungguhnya kan tergantung kepada tidaknya kesadaran politik dari para elit politik itu untuk menempatkan kembali dan mengukuhkan undang-undang itu tidak saja berbasis pada undang-undang dasar, tapi juga menempatkan kembali Pancasila sebagai dasar filosofis. Nah, secara normatif ini penting karena dia adalah guide bagi sebuah pelaturan yang akan dilaksanakan oleh aparat pemerintahan. Dan jangan lupa, jika kemudian ada kecenderungan bahwa elit-elit politik itu akan sama buruk, jangan lupa KPK ini kan sudah dibutuhkan ini akan melakukan evaluasi terhadap seluruh lembaga-lembaga termasuk di orang-orang yang ada di situ. Jadi kalau saya perhatikan dari kajian ini, ada memang perubahan yang sedikit optimis ketika sebahagian besar dalam kaitan dengan undang-undang pilkada, undang-undang MD menyebutkan kembali Pancasila itu. Bayangkan aja, mulai 99 sampai 2004 banyak sekali yang tidak menyebutkan Pancasila sebagai dasar filosofis dari undang-undang. Jadi saya itu aja. Tambahannya 2005 itu pertaruhannya adalah maukah menetapkan kembali Pancasila dalam undang-undang itu sehingga putusannya tidak black and white. Cerita itu. Jadi kita tidak serta-merta kemudian ingin langsung atau tidak langsung, tetapi mengharapkan masukan dari FGD ini menjadi pertimbangan utama, sehingga RUU ke depan itu harus merupakan RUU pilkada yang berbasis Pancasila itu. Bukan saja disebutkan secara formal bahwa itu adalah pertimbangan-pertimbangan utamanya, tetapi isi dari RUU itu harus mencerminkan antara lain kebinekaan, pluralitas, dan agamis dan lain sebagainya. Saya kira itu ya penting juga. Baik, ini terima kasih. Saya akan memberikan kesempatan supaya tamu kita dari Samarinda. Iya. Terima kasih. Ada Pak Priyo, ini dari Taman Siswa, ini saya kira penting untuk kita dengarkan karena dunia pendidikan betul-betul pantas digugat menurut Pak Purwo, dan saya setuju. Tapi pakar pendidikan harus kita beri kesempatan untuk bicara, dan nanti saya kira kalau kita berbicara esensi Pak Pilkada tadi kesejahteraan, Kalimantan Timur itu perkaya, tetapi orang miskinnya juga banyak. Pak Eki termasuk yang beruntung tidak miskin. Nah, ini nanti saya kira perlu ada klarifikasi. Kemudian ada Pak Erlambang, pengamat sosial, politik, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Kami persilahkan kepada Pak Priyo dulu. Silakan. Terima kasih. Karena menyinggung Lexi Pulanten, saya ingat sebelum Pilpres itu Mas Bambang Prasmanto itu kepingin ngajak Pak Jokowi ke Taman Siswa. Terus benar-benar terrealisir, karena kalau masuk kampus nanti seperti di ITB tadi di demo, kemudian saya ajak masuk Museum Dewantara Giltrigia, yaitu rumah Ki Hajar, bekas rumah yang sekarang jadi museum. Di situ ada foto gede sekali di mana Ki Hajar sakit kritis dijenguk Bung Karno, duduk di samping tempat tidur. Di situ ada kata-kata yang semua pamong Taman Siswa ingat tapi tidak tertulis, yaitu Ki Hajar itu pada bulan Februari tahun 59 itu memperingatkan Bung Karno waktu itu Ki Hajar sakit kritis. Mas Karno, ya karena
Bung Karno itu adalah merasa muridnya karena bekas guru di Taman Siswa Bandung Braga itu Bung Karno. Mas Karno di Dewan Konstituante ada yang akan mengubah Pancasila. Mas Karno harus tegas. Itu kata-kata Ki Hajar Dewantoro. Kemudian bulan April tanggal 26 Ki Hajar wafat, ditetapkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Bulan Juli tahun 59 Bung Karno kemudian dekret presiden membubarkan konstituante. Walaupun di konstituante itu banyak tokoh-tokoh taman siswa yang duduk di konstituante, antara lain Muhammad Toke, Muhammad Tahir dan lain-lainnya. Jadi itu dibubarkan. Nah, ini memang saya setuju sekali apa yang disampaikan Kiai Yasir. Memang ini situasi batin pada saat itu seperti itu, dan itu juga diperkuat ceritanya Prof. Bronto, dosennya ini. Prof. Bronto jadi ketua Senat UGM mengadakan pertemuan yang tidak setuju dengan mengubah Pancasila dan UUD dengan Jakarta Charter gitu ya. Jadi itu ditentang oleh Pak Bronto dan disampaikan juga kepada Bung Karno pada saat itu. Nah, situasi batin yang ada sekarang itu DPR itu koalisi merah putih itu menyalahkan bahwa pilkada langsung itu banyak kotornya, tapi tidak melihat ngilu dirinya sendiri. Karena DPR sendiri ternyata ada 2.000 rekening yang oleh KPK dinyatakan rekening misterius. 70%-nya adalah milik anggota DPR. Dan ternyata dari kajian, gaji DPR di Indonesia itu tertinggi nomor 4 di dunia. Gaji DPR. Ini sudah ada kajiannya. Padahal kehidupan kita, rakyat itu di bawah kemiskinan seperti ini. Ya. Jadi hal-hal yang seperti ini, kalau itu dialihkan dalam situasi batin yang seperti ini, kalau sekarang DPRD jelas daulat rakyat akan menjadi daulat partai atau mungkin daulat modal. Ini yang harus dihindarkan. Oleh karena itu, kalau dalam situasi batin yang seperti sekarang ini, untuk RUU MD 3 harusnya diadakan JR kalau nanti ditetapkan. Saya kira ini aja. Matur nuwun. Berikutnya kami mohon waktu sejarah dari taman siswa cukup banyak, termasuk Ki Hajar Dewantoro ternyata memberikan saham cukup. Dan lagi yang lupa, Ki Hajar Dewantoro itu pada tahun 1928 habis Sumpah Pemuda, beliau itu ada tulisan yang juga kita ingat semua orang taman siswa. Apabila generasi muda tidak Anda didik dalam kebangsaan, maka pada masa yang akan datang mereka akan jadi musuh kita. Itu kira-kira. Jadi generasi muda harus dididik kebangsaan. Kalau tidak dididik kebangsaan akan jadi musuh kita. Betul. Baik, tadi disebut-sebut dari UGM, Prof. Bronto itu rumahnya dekat dari sini. Ini ke timur ke utara dan sering berdiskusi dengan kita. Itu termasuk pelaku sejarah sehingga ada dekret. Kami akan memberikan waktu kepada peserta yang paling dekat dari Kalimantan Timur. Sebetulnya dari Ambon juga kita undang, tetapi kayaknya tidak terjangkau oleh SMS. Bagi kami persilahkan Pak Edi Rahmat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak Sugito, Pak Sugito, Pak. Saya ya memahami dari hirup-pikuknya kegiatan kita ini ternyata di rembuk ajaran demokrasi kita ini kan terwujud dalam rembuk. Ternyata kualitas rembuknya itu semakin menurun, Pak.
Saya memulai dari orang yang dipilih, Pak. Orang yang dipilih untuk mewakili proses perembukan itu ternyata pilihannya seperti memilih kucing dalam karung gitu. Jadi nggak pas. Kami punya pengalaman di daerah. Orang-orang yang dipilih itu ternyata dipilih penguasa-penguasa lokal, termasuk juga pimpinan daerahnya. Jadi dipilih oleh penguasa-penguasa lokal. Sehingga ketika dia tampil, bukan mewakili orang yang memang konstituennya, tapi yang tadi itu yang minta tolong aku wakilin, kau tak pilih, kau tak biayai dan seterusnya. Sampai-sampai penyakit ini masuk di kampus, Pak. Pilihan rektor itu juga dibiayai oleh tim sukses gitu. Nah, tim sukses ini punya harapan nanti aku akan mengatur semua kehidupan di kampus. Ya, ini kan perusahaan-perusahaan lokal, dan ini berakibat sampai kehidupan itu menjadi menyeruak seperti sekarang ini. Tadi Bu Suliantoro juga mengingat kami, siapa yang salah ini kalau seperti ini? Kan berarti lembaga pendidikan itu, bahwa lembaga pendidikan ini tidak membuat mereka mempunyai keadaban, dia tidak punya keterampilan dan kemudian tidak punya rasa tanggung jawab yang sangat luar biasa. Lalu kemudian yang menurut saya juga bahwa kualitasnya itu menurun, itu karena pendidikan wakil tadi, Pak. Saya diminta oleh teman-teman Kesbangpol provinsi untuk ngawal ini, Pak, ngawal pendidikan Pancasila bagi generasi muda, tokoh masyarakat, anggota DPR, termasuk juga angkatan bersenjata. Saya minta 14 juta. Jadi ketika teman-teman itu meminta saya di depan, ya saya kembali lagi seperti apa yang disampaikan Pak Kiai tadi dan kawan-kawan di sini. Saya harus mengatakan apa adanya. Saya bagian dari orang tua yang memang 3 zaman, Pak. Nenek saya kan juga 3 zaman. Bapak saya dulu adalah penakar bupati, Pak. Jadi saya masih punya warisan bupati itu, Pak. Jadi ketika saya mengatakan seperti itu, nyatanya kayak gini kok. Jadi mengawal wakil-wakil rakyat ini perlu, Pak, sehingga kualitasnya menjadi lebih baik, kesadaran bernegaranya itu menjadi lebih baik. Kalau untuk mahasiswa ini problemnya begini, Pak. Teman-teman yang muda-muda ini kan tidak dapat seperti kami. Karena itu salah satu wakilnya ini Pak Handi saya bawa ke sini. Ini tokoh muda kami lah, Pak, ini pengganti kami nanti. Tolong kamu ikut ke SP supaya kenal betul. Ini loh, kehidupan bangsa kita yang luar biasa. Kita dapat betul sejarahnya, prosesnya, lalu pemahaman tentang keilmuan itu benar di sini gitu. Tapi tadi kalau buku yang dibuka ya mohon maaf, Pak, saya tidak menyalahkan bapak-bapak karena saya kan berguru sama bapak-bapak kan. Tapi saya tidak seperti itu, Pak. Tapi insya Allah kami akan mengawal bagaimana hidup bernegara dan berbangsanya di Kaltim. Lalu pelaksanaan pilihan perwakilan ini, saya juga memahami ada sesuatu yang ngeblank gitu. Karena orang-orang yang duduk di dalam proses rembuk tadi pemahamannya sangat terbatas, akhirnya tafsir terhadap putusannya juga jadi molor-molor, Pak. Karena itu di undang-undang kita ini kan ada karet kan, Pak, ayat-ayat karet gitu. Saya mengatakan ayat-ayat karet molor gitu. Ini contohnya saya coba lihat di pasal
di Undang-Undang Dasar ayat 4 pasal 18 tahun 1999 menyatakan gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Ini kan bisa ditafsirkan macam-macam, Pak. Ini kan karet betul ya, secara demokratis. Kalau kembali ke dasar pemilihan umum di pasal 22 ayat 1 menyatakan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, setiap 5 tahun sekali. Itu kan berarti dipilih langsung, Pak. Kan jelas itu. Nah, ini ternyata karetisasi ini mempengaruhi juga cara berpikirnya teman-teman di Dewan ini. Wakilnya kan bisa tarik ulur, Pak. Sementara Menteri Dalam Negeri kemarin minta, memaksa supaya dipilih oleh DPRD. Nah, ini kan bertentangan. Masalahnya dengan ayat juga bertentangan. Jadi ada masalah di sini. Jadi kualitasnya jadi lebih rendah. Lalu contoh lagi, produk dari orang-orang yang terwakili di dalam proses rembuk di DPR ini juga jadi konyol gitu, Pak. Saya suka yang konyol sekali ini. Misalnya di Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, Pak, tentang desa dan kelurahan. Kepala desa itu ditetapkan masa jabatannya 6 tahun. Majelis Permusyawaratan Desa ditetapkan 6 tahun. Padahal di undang-undang semangatnya itu kan 5 tahunan, Pak. Ini kan jadi konyol banget. Ini ditetapkan oleh anggota DPR yang sekarang sedang membahas persoalan-persoalan yang sangat mendasar tadi. Kita itu mau pilih langsung atau melalui DPRD. Sehingga ada persoalan yang sangat mendasar di antara kita ketika kita melakukan perembukan. Yang lebih serius lagi di Undang-Undang Desa ini juga, kepala desa itu tidak boleh berpartai politik. Kan lebih konyol. Sementara di Undang-Undang partai itu sampai di desa, sampai di RT. Nah, kalau kepala desa nggak boleh berpartai, terus siapa? Jadi ada sesuatu yang perlu juga dipahami di antara kita. Kenapa kok jadi runyam? Ternyata proses rembuknya ini runyam. Sementara itu dulu, Pak. Lalu selanjutnya saya mengundang Bapak Ibu. Ini kan kampanye, boleh ya, Pak ya? Iya, kampanye baik, Pak. Di tanggal 30 Mei 2015 Ultras Pulau Warman menyelenggarakan Kongres Pancasila yang ke-6. Saya ke-7. Saya mengundang Bapak-bapak, tapi tadi Pak, tolong dibiayai, Pak. Kami mendapat bantuan dari Universitas Pulau Warman sebesar 70 juta, Pak. Tadi saya sudah ditelepon sama teman, tolong dicek di perencanaan, Pak, yang Bapak ajukan sekitar 663 itu disetujui 70 saja, Bapak. Nah, saya harus berjuang menambah. Jadi mohon saya dibantu. Izinkan saya bersama Pak Hamdi berjuang ke Pak Jokowi, Pak. Tidak ada persoalan politis dan seterusnya, tapi ini sebuah perjuangan bagaimana memperjuangkan kebangsaan dan kebernegaraan ini, Pak, berdasarkan Pancasila. Matur nuwun, Pak. Terima kasih. Menggarisbawahi Kongres Pancasila 7 di Balikpapan akan diselenggarakan tanggal 31 Mei 1 Juni. Insya Allah nanti akan ada pengumuman dan undangan resmi. Tetapi untuk datang ke sana, tiketnya sudah disediakan Garuda. Kamu silahkan dibeli sendiri. Kalau mau lewat PSP boleh, tapi duitnya disetor ke PSP dulu. Ini akan kita berikan waktu kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang belum berkesempatan bicara. Maaf, dari utara aja
Pak Slamet, Pak Lambar, nanti Pak Haikal. Kalau masih Suryantoro dan yang lain kami persilakan. Terima kasih, saya langsung aja. Saya mau email 1/4 halaman judul Bung Hatta dan Kedaulatan Rakyat. Intinya, karena nanti saya akan menanggapi beberapa pembicara supaya betul-betul objektif. Inti dari Bung Hatta adalah sistem demokrasi yang sempurna ialah yang memerintah dari bawah. Prinsip-prinsip pemerintahan muncul dari rakyat sendiri. Maka itu akar-akar demokrasi harus diasuh dan bukan dipatahkan sebelum bisa tegak dan berkembang menjadi matang. Lalu poin yang ditekankan, pendidikan politik yang sangat diabaikan oleh partai politik. Poin kedua, pasangan kedaulatan rakyat adalah kedaulatan hukum. Kemudian saya sesuai ajaran Kiai Yasir mau berbuat baik. Usul apa-apa yang mungkin bisa di follow up oleh PSP dari paparan para narasumber. Satu, Profesor Jawahir hendaknya apapun yang dipilih melindungi kebinekaan. Itu yang secara. Mas Kosto masalah distrustnya kelembagaan DPR jalan dengan mutu yang rendah. Bahkan di MPR saya sendiri langsung di depan pimpinan, kalau polisi liberalisme betul-betul tahun 50-an memproduksi tokoh-tokoh Ruslan Abdul Ghani, Sarmidi, Mangun Sarkoro, Wilopo Sartono. Sekarang yang kuasi liberalisme menghadirkan tokoh-tokoh yang sama-sama terkenal, Rohut Sitompul, Sultan Batugana, dan itu di depan adalah MPR. Mau Klaten dari dulu aja. Dari Kiai Yasir, suasana kebatinan itu Pak Kiai berpuluh tahun saya turut menyebarluaskan dalam in term of alam pikiran Founding Fathers. Nah, saya cocokkan dengan Prof. Purwo. Apa yang disampaikan tadi, pidato ilmiahnya di IKIP Negeri mirip saya baca berulang-ulang. Nah, paradigmanya menurut saya bermasian ilmu sosial kritis. Nah, alam pikiran Founding Fathers dengan Pancasilanya itu sudah merupakan pikiran-pikiran alternatif dari Bung Karno Hatta CS yang biasanya menguasai beberapa bahasa Eropa dan bacaannya luar biasa, seluas lautannya Nyai Roro Kidul. Luas sekali bacaannya. Sehingga tidak kebetulan kalau ada MPR, ada DPR, kebetulan juga kok waktu itu tidak pakai MK, Prof. Sucipto. Ini ditolak oleh Supomo. Karena MK itu model Amerika. Nah, itu. Saya berulang-ulang membaca buku Nuturun itu, Prof. Edi Rahman. Ya, ini dari penguatan saya untuk alam kebatinan. Nah, Bung Karno itu tahun 60-an kan sudah, hei para mahaguru, jangan textbook thinking. Ini kan yang diserukan oleh Prof. Waktu itu para mahaguru, ya, mahaguru, orang bukan. Nah, lalu apa namanya, Pak Yasir menyampaikan kerakyatan. Dari bacaan saya, kedaulatan rakyat itu sekedar jelmaannya ide kerakyatan di bidang politik. Ide dasar sila keempat itu kerakyatan dan permusyawaratan, Inotonagoro. Nah, basisnya adalah budaya. Sehingga Inotonagoro mengatakan demokrasi kita itu budayaan. Gitu. Kemudian Profesor Sunyoto tadi, ini saya tekankan, mohon dielaborasi dalam wadah yang akan kita usulkan itu konseptualnya bagaimana. Prof. Sunyoto tadi, kontekstualnya bagaimana, operasionalnya bagaimana, sehingga
ilmu yang awang-awang berperan, Prof. Kailan, nah aku mau filsafat amatiran lah. Kontekstualnya itu bukan hanya multi dan inter, tapi transdisipliner Mubiarto, dan itu saya pelajari sampai sekarang belum lulus, yaitu culture studies, satu bidang ilmu sosial transdisipliner. Lalu operasionalnya itu, ya monggo. Kemudian ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan PSP dilontarkan nanti bisa berguna, dipakai. Saya tanyakan, ya tinggal yang pakai itu merasa cocok apa enggak, itu saja. Sebab pokok kaidah fundamentalnya Notonagoro, temuan Notonagoro, pidato di Senatalis Erlangga, itu diterima oleh golongan nasionalis, tapi tidak diterima oleh golongan Islam. Ah, itu kan pendapatnya Notonagoro. Nah, tergantung cocok apa tidak nanti. Jadi saya mohon dunia akademis tidak, istilah Bung Karno, ojo snobis. Pasti Bapak dengan usia baca ini. Snobis itu Bung Karno mengatakan, nek Jawa iya oh. Kita wajar-wajar saja. Apalagi fakta menunjukkan beberapa profesor malah pindah ke dunia politik. Lalu Profesor Kailan, saya setuju demokrasi BRI. Memang saya agak memberi catatan, kalau voting negara kita Islam, rasanya silogismenya tidak harus seperti ini. Faktanya adalah berulang kali pemilu, Partai Islam belum pernah menang. Bukan kalah, tapi belum pernah menang. Dari Bu Suliantoro ini kembali karakter, tapi semuanya menarik. Yang paling menarik dari Bu Suliantoro untuk saya, tentu subjektif, itu adalah sebelum RPD dimulai, saya ditanya, isnata belum? Apa Bu? Ternyata di Purwokerto itu ada lembaga yang menghimpun manusia bernama Slamet. Oh belum Bu. Saya segera mendaftar, mau menghubungi adik saya di Banjar. Di sana nanti satu terah dengan Slamet Riyadi Pahlawan, ya Slamet Gundul ya. Termasuk Kiai Slamet. Dan Gunung Slamet. Itu masih ada dari bidang lain, dari UAJ, dari rekan UAJ ini apa namanya yang saya catat MK tadi. Ternyata Supomo mengatakan no, kita pakai sistem paradigma sendiri. Kemudian dekret mau saya respon, sudah direspon Pak Kiai, jadi tidak perlu itu. Dan ternyata kan diterima dengan baik oleh DPR waktu itu, hasil pemilu, oleh Mahkamah Agung, apalagi oleh TNI. Jadi ya legitimasinya 90% lah. Kemudian Prof. Purwo itu tadi, memang saya mengkritik diri saya sebagai komunitas filsafat yang menjadi disebut ahli Pancasila, mbok seberapa ahli ini, itu mau normatif. Jadi kalau ada mahasiswa ini PKN Pancasila dan sebagainya, itu jajannya ngopo. Itu wong aku wis statistik, geologi, penglah aku kedokteran hewan diajar Pancasila. Nah, itu karena juga ketidakcanggihan dan ketidakmahiran yang saya pelajari di SGA, gaya mengajar, bukan didaktik metodik, tapi SGA itu saya diberi pelajaran gaya mengajar. Nah, sepanjang gaya mengajar, wah itu ahli banget ini. Itu cocok mahasiswa ilmu apapun, pengalaman saya karena dosen filsafat itu mumpung di waktu mana pun ya. Yang sini kalau boleh honor barang Atasnya pensiun rong tahun ya mumpung, itu ya panjen ya jujur tapi jangan lepas dari kualitas pembelajaran. Nah, ini juga sekarang PSP Prof. Cito supaya di Pasrah itu Sekretaris Pak Heri itu ngerancang
Kalau nanti disibukkan, kok dokternya lulus. Betul, kalau makin sibuk makin lulus. Aku ki pokoknya nganggur malah orang lulus. Ini silogis semua malah ini. Kemudian Prof. Purwo, suasana kebatinan sudah saya garis bawahi. Tadi kan beri catatan kan zaman itu barangkali Prof. Purwo barangkali loh kan mengatakan anakronisme. Tidak. Nah dalam dialektika, dinamika, Bung Karno menambahkan romantika, dan dalam wacana budaya kecuali ada dinamika pasti ada statika. Nah ini Margaret Mead mengatakan ada culture in terms of universal values dan ada a culture. Nah ini jadi dasar ilmiahnya tinggi sekali Pancasila itu. Kemudian sesudah Prof. Purwo ini dari Kang Mas Priyo, ini menceritakan poin-poin yang tegas kebangsaan itu. Nah lalu yang terakhir saya meng-SMS salah satu dari tim 3 Jokowi. Saya katakan masih ada waktu forum ilmuwan saya katut, saya ngacung sih dulu untuk kegaungan Pak Jokowi salah satu kelemahan pendidikan yang dia terangkan waktu itu adalah disintegrasi antara pusat pendidikan belajar. Sekolah mengajarkan yang wah elok pedagogi ya. Neng masyarakat pusat ketiga mengajarkan demagogi. Keluarga sekarang trennya banyak mengajarkan fanatisme. Nah, disintegrasi ini tolong bagaimana nanti bisa diatasi. Dan Prof. Jito, UGM tidak kurang kontribusinya dengan 59. 2014 ini sudah seru mau mengkontribusikan menteri. Ini rumor, tapi sajanya ya kancanya Prof. Purwo ini. Saya tinggalkan ya Pak. Wah itu ya. Kehilangan dosen saya. Salah satu tim 3 itu Prof. Jito berwacanakan untuk beberapa narasumber. Mudah-mudahan nanti Mas Dias. Nah ini hegemoni saya sangat setuju bahwa terjadi begitu banyak hegemoni, positivisme dan sebagainya, manipulatifnya demokrasi prosedural Prof. Purwo itu ideologis saran saya in terms of Marxia. Karena kalau ideologi Mannheim bukan membiaskan tapi legitimasi. Nah Pancasila itu masuk paham ideologinya Clifford Geertz, mengintegrasikan. Nah, yang hegemoni Prof. Purwo tadi ada yang Marxian, mendistorsi realitas. Masih banyak terjadi. Terima kasih. Karena saya mohon maaf, mau bergaya orang penting sudah ngomong lalu pamit. Karena saya akan pulang, saya akan berbuat baik lagi nanti jagong bisanya Prof. Jawahiri mantu. Nah, saya pulang ke ada nanti kesel. Tulis saya udah mau. Saya tidak bisa memberi bekal kecuali nyamoni selamat. Monggo berikutnya Pak Irlanda. Terima kasih. Ini langsung saja. Mudah-mudahan saya bisa mengingatkan, merenungkan. Mari kita renungkan masalah rohnya kemerdekaan yang saya katakan tadi pada pembukaan UUD 45 dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Mari kita renungkan bahwa kemerdekaan dan seterusnya berdasarkan Pancasila. Monggo kita renungkan bersama. Pemecahannya itu tadi itu adalah di sini. Pemecahan itu tadi Pak Jito, jadi pemecahan ini nanti itu di sini. Mengapa pilkada kok secara demokratis? Karena berdasarkan Disa Mawacara Negara Mawatata, di mana di situ ada trisila sosiodemokrasi itu Disa Mawacara, sosionasionalisme Negara Mawatata. Lah di sini tidak pernah disinggung di P4 dulu. Pernah
saya gugat sama Kanjeng Notonegoro, kebetulan Pak D pada waktu itu saya Budi, masih Budi saya. Nah, mengapa kok Trisila tidak disinggung di dalam uraian Pancasila ini? Padahal di situ aplikasi Pancasila ya di Trisila itu kan pelaksanaan pramila. Kalau Pak Jito mengatakan ini ideologi budaya, sangat betul di dalam sisi sosiologi kan begitu. Nah iya, nah ini nanti penyelesaiannya juga di sini. Mengapa kok pilkada secara demokratis, bukan seperti pemilu, itu kebijakan tiap-tiap daerah bagaimana? Ya di sini esensi daripada apa Pak dari UI, tiap-tiap daerah memiliki kekuasaan sendiri dalam mengambil kebijakan. Nah ini monggo kita renungkan dan kita rasakan secara ilmiah juga bagaimana. Maka kasus Nokon, saya juga bicara di TV, ya itulah demokrasi yang terpimpin oleh budaya. Mengapa kok tidak tahu? Karena generasi muda sekarang ini, mungkin Pak Purwo juga sudah tidak mengalami pelajaran sejarah ilmu bumi budi pekerti, karena kurikulum 75 sejak Daud Yusuf dulu. Saya masih ingat, saya masih mahasiswa Gajah Mada pada waktu itu. Dan itu saya kritik habis-habisan. Dan saya tidak naik tingkat pada waktu itu, gak masalah. Nah itu, ini mudah-mudahan bisa menyelesaikan persoalan bagaimana penjernihan nanti. Mari kita godok bersama-sama supaya bisa mengakomodir secara menyeluruh. Sebab pemikiran kampus ini kita itu sebagai pegawan, Pak Jito. Jadi saya ngelus dodo kalau ada teman-teman profesor, doktor yang pindah politik sana, politik sini, katanya ini iki opo meneh kan gitu. Saya malu betul-betul, lebih-lebih kalau korupsi. Terima kasih. Masih ada Profesor Saiful lagi dari UNY, Prof. Haikal, kami persilahkan Prof. Terima kasih. Menarik yang disajikan, tapi saya melihatnya keberagaman itu dianggap perbedaan. Ini mungkin yang perlu direnungkan. Kalau tadi saya katakan Pancasila hanya diomelkan, tidak diamalkan, karena dulu selain kuliah itu gratis, juga ke rumah sakit juga hampir tidak bayar. Sekarang tidak mungkin. Ini tolong diperhatikan. Bahkan yang menarik lagi, dulu PLN itu nagih ke rumah. Sekarang kita harus bayar. Ini kenapa? Dengan Pancasila makin diteriakkan, kenyataannya jauh antara amalan dengan omelan. Yang tidak kalah pentingnya kita bicara local value. Ada niteni, nirokno, nandai. Tapi ini kita tidak pernah mengamalkan. Bahkan menurut saya sebagai orang awam, bukan hanya sekedar niteni, tapi bagaimana nontoni dulu. Hingga nanti niteninya itu benar-benar. Lalu nirokno, nambari, lalu amalno. Nah ini yang juga tidak ada. Saya terpaku ketika di Malaysia. Itu perhatian pada pendidikan luar biasa. Sampai dokter yang jadi dosen itu tidak boleh praktek. Nah di Indonesia kalau tidak praktek ya tidak bisa nyum ngapunten lah. Nah ini hal-hal yang nyata. Jadi makin jauh antara ucapan dengan perbuatan.
Tekap semakan atau kulon yaitu samudra penghasilan. Terima kasih Pak. Hanya satu Pak. Jadi menyambung tadi yang dikatakan Bapak dan Bapak yang akan menjadi tuan rumah dari Kongres. Kalaulah ada kesempatan, apakah tidak bisa diusulkan ada satu pembicara Pak dari kalangan kedokteran? Karena kebetulan tahun ini kami terlibat di dalam perbaikan penampilan Museum Kebangkitan Nasional Sofia di Jakarta, yang mencoba museum itu harus didatangi, dikunjungi oleh semua anak-anak yang mau sekolah dokter di Indonesia. Lalu dalam perbincangan itu kami mengusulkan bahwa di akhir dari kunjungan itu, karena itu kunjungannya bagus sekali Pak, sudah. Jadi ini sudah diperbaiki bagus sekali, dan di akhir kunjungan mereka harus keluar dengan satu persepsi Sumpah Dokter Indonesia. Dan itu kan waktu itu baru ada Sumpah Heraklitus. Jadi ini maksud saya, kami usulkan supaya keluar itu mereka harus tahu bahwa mereka itu anak Indonesia yang akan menjadi dokter Indonesia, yang harus mempunyai Sumpah Dokter Indonesia berdasarkan Pancasila Pak. Ini pengalaman saya waktu bertahun-tahun memberi kuliah di UGM, itu hampir semua mahasiswa keliru pertanyaannya, siapakah dokter Indonesia? Jadi mereka menyusun kalimat tanpa ada Pancasila, hampir seluruhnya itu Pak. Di UGM belum Pak. Ini untuk seluruh Indonesia lagi. Jadi mohon nanti ada pembicara satu mengupas perkara Sumpah Dokter Indonesia itu, karena menurut saya orang sehat itu adalah pangkal dari pembangunan. Kalau sudah sehat, apa saja bisa. Ya. Terima kasih pemikirannya, sudah barang tentu ini usulan yang sangat bagus. Nanti akan kita pertimbangkan ketika kita menyusun berbagai hal terkait dengan pembicara maupun substansi yang akan kita bicarakan di dalam Kongres Pancasila yang ke-7 yang akan datang. Nah ini waktunya sudah 4:30, sudah barang tentu saya paham masih banyak yang sebetulnya ingin bicara. Saya belum memberi kesempatan kepada para mahasiswa, padahal ini kader-kader kita gitu. Kalau kita sudah hampir-hampir sudah merasakan pahit getirnya bernegara, pahit getirnya apalagi yang sudah mengalami beberapa era pemerintahan gitu. Tapi yang mahasiswa-mahasiswa barangkali baru mengikuti hari ini dan baru tahu seluk-beluk, suka duka, hitam putihnya pemerintahan kita, juga barangkali ada yang baru hari ini. Nah ini saya kira saya akan memberikan kesempatan dulu, salah satu dulu, satu aja dari mahasiswa. Ada siapa yang mau ngomong? Ada? Silahkan singkat aja, nanti masih ada yang mau bicara yang lain. Silahkan. Ayo, sama latihan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang sangat luar biasa kemudian menjadi salah satu peserta diskusi dalam acara ini, karena memang jarang-jarang sekali kemudian saya mulai dari belajar kuliah pertama sampai akhir, sampai kelas 2 di UGM terkait dengan kajian Pancasila cukup minim seperti Pak. Kan tidak hanya mengenal Pancasila di PKN SMA, keberlanjutan kemudian di perguruan tinggi sangat minim. Nah ini memang memberikan wejangan baru kepada saya pribadi, mungkin sebagai mahasiswa UGM yang memang dikenalkan sebagai mahasiswa yang memiliki kampus Pancasila itu tadi. Nah terkait dengan persoalan sudah dibicarakan dari awal, saya menganggap bahwa para pemimpin sekarang memang krisis hegemoni. Kenapa krisis hegemoni? Karena yang mereka katakan sekarang sudah dianggap masyarakat sebagai hal yang skeptis, masa bodoh. Intinya trust yang ada di masyarakat itu berkurang karena tingkah laku dari masyarakat itu sendiri, dari pemimpin itu sendiri.
dalam memberikan kepemimpinannya tersebut tidak untuk kesenangan. Jadi kalau mohon maaf kalau secara singkat saya mengatakan, kalau falsafah Arab mengatakan tasroful imam ala rayatihi ma'atun bil maslahati, bahwa pemimpin dalam memberikan kebijaksanaannya harus kemaslahatan umat. Dan ternyata di Indonesia itu saya memandang bahwa pemimpin dalam memberikan kebijaksanaannya bukan kemaslahatan umat, tapi untuk kemaslahatan kepentingan kelompok tertentu. Sudah di kabel-kabel tertentu bahwa kebijakan yang diberikan itu sudah dipesan dari beberapa kalangan tertentu. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa nilai-nilai Pancasila sekarang sudah melebur sebagai nilai-nilai kelompok tertentu. Seperti dalam pemilihan kepala daerah yang kemudian dibiayai oleh perusahaan atau PT tertentu. Sehingga dia harus ada transaksional untuk mengambil keuntungan dari apa yang sudah diberikan tadi. Nah, mungkin itu salah satu keheranan saya, kenapa kemudian studi Pancasila tersebut tidak melulu diberikan kepada mahasiswa sekarang ini. Yang ternyata pada kenyataannya orang-orang atau mahasiswa yang demo di lapangan tersebut itu masih ditunggangi oleh kepentingan. Pada awalnya dia semangat, tapi ternyata ditunggangi oleh kepentingan dan terjadi konflik. Nah, itu siapa yang harus disalahkan seperti itu? Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Suara mahasiswa saya kira perlu kita dengar. Kita pun seharusnya memperhatikan dan sangat menghargai aspirasi mahasiswa tadi. Tadi dipertanyakan, ini salah siapa? Salah Bunda mengandung atau salah mana? Ini harus ini akan saya berikan waktu kepada Prof. Thailand, kemudian saya mohon untuk ditutup dengan pernyataan dari Prof. Jazil untuk selanjutnya ditutup dengan doa. Mohon barangkali bisa singkat, Prof. Iya, cuma 1 menit nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Bapak Prof. Gito dan hadirin yang saya muliakan, saya kira sekali lagi bahwa kesejahteraan rakyat menjadi suatu core yang paling penting. Sebab kalau kita lihat sekarang, ungkapan-ungkapan yang memihak, baik yang pertama Merah Putih maupun yang kedua Jokowi JK, itu sama-sama pernyataannya itu menegasikan yang ada pada dirinya. Misalnya, yang satu menghendaki pilihan melalui DPRD. Mengapa? Karena pilihan itu ternyata biaya tinggi ini. Nah, ini kenyataannya kelemahan kita. Satu. Lalu yang kedua, mengkritik bahwa pilihan melalui DPRD, kualitas DPRD seperti itu. Yang ngomong itu juga anggota DPR. Yang kualitasnya ya seperti itu. Nah, ini saya kira kan satu hal yang memang harus dilihat itu ya. Nah, oleh karena itu ini ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ini sudah korban sampai sekarang itu keterbelahan itu sudah sulit diubah. Dan itu terus nanti. Jadi sekarang ini koalisi Merah Putih mau melakukan operasional di bidang lain. Inilah saya kira korban nasionalisme yang sulit kita mengembalikannya. Jadi sekali lagi tujuan negara kesejahteraan rakyat ini menjadi esensi yang harus merupakan core values-nya. Terima kasih. Terima kasih. Kami persilahkan Bapak Kiai. Saya kira integritas kita sebagai bagian dari pusat studi Pancasila ini harus bisa kita pertanggungjawabkan. Bung Karno mengingatkan bahwa UGM ini adalah kampus yang akan melahirkan amal yang berkualitas. Jadi ilmu dan amal itu dalam pidato penganugerahan gelar honoris causa, intinya di situ. Maka hendaknya kita di dalam memberikan statement berkaitan hal-hal yang menyangkut politik praktis, kita benar-benar bisa mengambil jarak dari kepentingan itu, sehingga integritas kita itu benar-benar bisa kita jaga. Yang paling penting, karena siapa lagi kalau PSB saja sudah diragukan kepancasilaannya, gitu.
BSP-nya UGM, UGM itu sudah Pancasila, punya BSP. Kalau kemudian BSP kemudian diragukan integritasnya berkait dengan Pancasila, ya kemana lagi? Saya kira ini yang perlu kita sadari seperti itu. Marilah kita tutup, mudah-mudahan perjumpaan ini membawa kebaikan untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana adkhilna mudkhala sidqa wa akhrijna makhraja sidq waj'alna min ladunka sultanan. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairal munzilin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Pak Kiai, dan sebelum kita berpisah untuk bertemu lagi sudah dalam tentu harapan kita sekedar pengumuman bahwa kita PSP benar akan menjaga integritas ini supaya tidak terumbang-ambing, terseret kepada kubu manapun, karena kita mempunyai wawasan kebangsaan. Yang kedua, dari FGD ini nanti akan kita upayakan ada hasilnya berupa dokumen-dokumen dari apa yang dibicarakan di sini, makalah-makalah akan kita bendel dalam bentuk prosedur, dan kesimpulan nanti akan kita rumuskan. Sudah barang tentu saya tidak sendirian, saya minta dibantu oleh beberapa guru besar dan termasuk bapak-bapak yang mempunyai waktu untuk ikut merumuskan masalah ini. Dan yang ketiga, kita mempunyai niat untuk kita sampaikan hasil FGD ini kepada lembaga yang terkait, utamanya DPR. Kami belum tahu bagaimana kami harus menyampaikan. Kalau idealnya memang saya harus datang ke sana, tetapi sekali lagi tiket Garudanya tidak mudah dipesan. Nah ini oleh karenanya mohon dimaklumi, barangkali ada kendala seperti itu, kami akan menempuh cara yang lain. Sebelum ditutup berpisah, barangkali ada usulan-usulan lain. Cukup. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, para guru besar, Pak Kiai, para pemerhati, dan semuanya Pancasilais. Insya Allah yang kita kerjakan aktivitas kita hari ini tergolong amal yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, dan kita bisa meneruskan perjuangan ini bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.